produser kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bagin, bincang asik generasi Indonesia. Alhamdulillah hari ini hari yang paling menyenangkan. Gua ketemu lagi dengan sahabat lama. Masya Allah, sahabat seperjuangan. Kita berawal dari tiarap. Tapi alhamdulillah ya, mungkin takdir garis bagus. Beliau fokus di dunia musik dan akhirnya hari ini Allah kasih takdir untuk memimpin sebuah label musik. Dia adalah siapa dan dia mau buat apa dan dia gimana biar dia yang ceritakan. Hari ini yang jelas saya bahagia dan semoga yang menonton juga bahagia. Oke. Halo bro. Alhamdulillah. Udah berapa abad kita nggak ketemu? Tapi kalau di sini boleh ngerokok nggak bro? Boleh dong. Boleh. Nggak apa-apa. Podcast hari ini kita minta izin untuk mohon maaf karena kita tidak ingin meninggalkan apa yang pernah kita alami. Ya di dunia musik gitu ya. Kita mau apa adanya. Oke, terima kasih. Kita akan dengarkan siapa dia. Halo, nama gue Fendi. Gue bisa dibilang produser dari salah satu label musik yaitu namanya Eva Entertainment. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Bro Egi, biasanya gue teman lama dia segala macem. Gue berawal dari anak band yang punya mimpi besar untuk di dalam karir bermusik. Ya kurang lebih sama lah, mimpinya sama seperti musisi-musisi yang lain gitu. Seperti itu. Gue juga seorang komposer yang sudah banyak lagu tapi alhamdulillah masih growth lagunya. Gitu. Jadi ya, tapi betul gue pede dengan karya gue. Karena seorang seniman itu kuncinya itu cuma satu, harus pede dengan karyanya dia. Selama musisi itu nggak pede dengan karyanya sendiri, nah itu justru kiamat buat musisi. Wah, ngeri. Seorang itu dong, film. Ya, saya gua juga dulu pernah. Masih dong sekarang? Jangan dulu dong lu. Ini berawal nih. Oh ya, oke. Ceritanya. Jadi gua dulu sempat kerja di PH juga, menjadi seorang scoring musik. Dulu awal-awal di PH itu gua kerja sebagai ngerjain scoring musiknya FTV yang ada di salah satu stasiun TV. Waktu itu dulunya adalah Bioskop Indonesia itu. Nah terus berlanjut dari situlah awal perkenalan gue dengan seorang legendary musisi top tier di Indonesia. Siapa tuh? Ada deh, kepo deh. Nanti ceritain ya. Oke. Gitu dulu ya. Nanti kita bahas, kita kupas tuntas semuanya. Itulah dia bro. Sudah tahu dong siapa dia, hebat kan? Beliau seorang komposer, seorang pemimpin di sebuah label musik yang dulu dari anak band. Nah dari itu ya kita perlu tahu juga dong. Nah apa sih yang dia sedang jalani atau proses apa yang dia sudah buat gitu. Pastinya jujur banyak hal yang dia berjuang di dunia musik ini ya. Kan kita perlu tahu juga nanti. Yang pengen saya tahu adalah bagaimana dia memilih bahwa musik sebagai the future buat hidupnya. Oke, gimana bro? Waktu kecil dulu gua pengennya itu jadi pemain bola justru. Oh, jadi pemain bola? Justru dulu waktu kecil. Nah, kenapa gua akhirnya menjatuhkan pilihan gua itu di musik? Itu karena gua suka nonton film-film kartun. Oke. Film-film kartun gua dulu. Ya. Nah, akhirnya gua tertarik. Ada satu film dulu, film
animasi gitu, garapan Hollywood yang membuat gua tertarik dengan musik. Oke. Karena musiknya itu begitu indah banget. Apa film itu tuh filmnya? Filmnya film Barbie loh. Barbie, oh Barbie, arigato gozaimasu. Oh Barbie, kau tresno karo koe. Serius? Barbie. Film Barbie. Asik. Gua seneng ya denger musik-musik begini ya, dari situlah awal. Gue bakal bikin tagline nanti tuh loh. Nah, iya. Kan berawal dari film Barbie, jadi Iya. cinta Dan musik. jadi jangan salah, gitu kan. Kalau ditanya inspirasi terbesar untuk bermusik itu apa? Barbie. Oh. Gitu. Karena dari Barbie itulah gua akhirnya menyukai musik. Musik-musik film khususnya ya, kayak orkestra, terus ya sejenisnya lah. Tapi lu nggak main Barbie? Kan? Enggak dong, enggak dong. Emang gitu. Kayak ya jadi berawal dari situ. Nah berawal dari situ akhirnya gitu gua mulai kulik tuh. Nah zaman kecil gua dulu kan gitu kan gua nggak tahu yang namanya alat musik itu seperti apa segala macam bagaimana. Yang baru masuk ke gua itu adalah ini enak gua denger. Itu dulu gitu kan. Ini enak gua denger, ini kok kayaknya di hati gua kok pas gitu kan. Terus gua ketika dengar musik-musik itu kok adem gitu. Nah dari situ lah akhirnya gua mulai Dia itu apa di genrenya pop apa orkestra itu? itu kan Piano doang. gitu Instrumental. musik instrumental gitu. Oh, oke. Terus apa lagi bro? Nah setelah itu akhirnya gue ngulik lah dong. Berjalan waktu gue ngulik. Gue pertama kali alat musik yang gue main itu gitar. Ya namanya orang kampung Pasti lah ya. Gitu kan. Termudah. Kita main gitar. Gitu. Gue dulu tuh Belajar. iya belajar gitar. Pertama kali belajar gitar diajarin tetangga gue. Oh tangga. Gitu kan. Itu Iya ada ya. bekasnya itu tuh ada bekasnya itu. Jadi dulu kalau gua salah main gitar itu disundut guys, pakai rokok sama tetangga gue. Nah dari situ akhirnya gua mulai merasakan asik ya, seru ya ternyata apa musik itu ya, gitu loh. Nah dari situlah gitu kan akhirnya terus gua ngulik, terus belajar ya sampai saat ini gua masih ada di musik. Siapa yang meyakini lo bahwa ini musik nih kayaknya apa lu sekedar gue jalanin aja gitu? Awalnya Ada nggak pikiran gue kayaknya bakal ada banyak duit lah gitu, atau lu bisa seperti hari ini gitu? kalau banyak duit sih enggak ya, kepikiran enggak, tapi gua ingin menjadi seperti mereka. Oh senimannya. Iya, gua pengen ketika gua nonton TV ada konser di live di TV gitu, konser gitu kan. Misalkan ada salah satu band konser, entah itu dari kalau zaman dulu kan ada FPV Ampu, ada Asia Bagus zaman dulu itu kan. Gua pertama kali yang muncul itu bukan duit, tapi gua pengen seperti mereka. Ada di posisi mereka gitu ya. Iya. Gue berada di TV. Iya, Gitu. Oh, gitu. oke, berarti ketenaran lah ya. Ketenaran, populer Populer. Ya. Itu berawal dari situ. Jadi tidak berpikir untuk wah gua akan seperti apa, kaya atau gimana dengan musik, tidak ya? Enggak. Atau ya seperti hari ini lo jadi seorang produser label, ada kepikiran juga kan? Sempet ya waktu awal-awal. Yang membuat gua berpikir untuk gua harus bisa, gua harus mampu, itu ada seseorang sosok ya, itu sosok legendaris top tier musisi Indonesia inilah yang membuat gua akhirnya Oh itu nanti seperti ini ya. Itu nanti kita cerita. Oh ya, Oke bro, tadi kita aja. Ada lagi yang lain? Oh ya. Menurut lo meyakini musik sebagai jalan buat lo gitu kan, untuk menjalani Ya dulu sih ya itu ya, selain gua pengen menjadi seperti mereka, ya gua menjalannya let it flow aja. Oh, Let it flow. jadi tidak ada. Penting tujuan gue cuma gue harus populer kayak Iya, mereka. betul. Tadi kita udah dengerin ya tentang bahwa bukan masalah
bermasa depan cerah atau tidak, tapi ada keinginan substansial yang artinya di zaman dulu ya, sebagai anak band ya, gue pengen populer, gue pengen dikenal orang banyak gitu ya, kayaknya enak nih gitu berada di mereka gitu ya, dan orang melihat, artinya ada kebanggaan yang mungkin nanti dibawa untuk keluarga, seperti itu ya. Oke, bro, selama lo menjalani, wah ini kan berapa belas tahun, gue aja kenal lo aja udah ditarik, udah puluhan tahun lah ya, udah masuk puluhan tahun kita ya, udah puluhan tahun, artinya apa sih proses yang alami? Kalau gue kan pindah nih, dari musik sempat pindah lah, walaupun tetap lo tarik-tarik sendiri juga kan, ayolah gue artinya ya beliau ini juga salah seorang yang selalu mengingatkan saya tentang lo tuh ada di gitu. Tetap jangan melepas musik. Nah, menurut lo bro, proses apa yang lo alami? Paling menyenangkan, menyedihkan. Nah, menyenangkan dulu apa di musik? Proses yang paling menyenangkan itu adalah proses belajar. Saat proses belajarnya ya? Saat proses belajar. Karena apa? Satu, lo ketemu dengan teman-teman baru. Terus diskusi soal musik, akhirnya dapat ilmu baru. Segala macam itu. Nah, yang menjadikannya banyak. Gitu. Jadi gitu kan. Apa lu percaya nggak? Gua dulu itu di Surabaya, saking gua pengennya main musik, gua sempet dulu itu gua gembel di studio, gembel kayak padahal gua punya rumah, gitu. Gua punya rumah tapi gua nggak pernah pulang, gitu. Jadi gua gitu, pulang sekolah itu gua tidur di studio, sampai yang punya studio itu udah lu apa bantu sini lah gitu kan, nyantri di studio gitu. Nyantri di studio dulu ada dulu. Ya, Surabaya itu studionya sekarang udah tutup. Namanya apa namanya? Ada 2 studio dulu. Yang pertama itu studio namanya Kabin Studio. Kabin. Ya, Kabin Studio. Yang kedua SSX Studio. Nah, itu. Jadi di 2 studio itulah gua ditempa. Di 2 studio itulah gua ibaratnya apa ya? Ngantri.